Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bisa kembali lagi bertemu ya dalam suasana yang menyenangkan tentunya. Dan kita kembali bertemu untuk kembali belajar mata pelajaran apa hari ini? Quran hadis. Dan saat ini kami senang kembali ya bertemu dengan kelas 9A siswa-siswi Pak Amin yang sangat solih dan solihah. Dan sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Abdul Rahman. Silakan. So, mulai. Pelajaran kita hari ini bisa menjadi lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Amin akan mengecek terlebih dahulu untuk kehadiran kalian hari ini, apakah hadir semuanya? Ya, Pak Amin absen terlebih dahulu ya. Zafan hadir. Hadir. Bagas hadir. Bari hadir. Kemudian Akbar hadir. Abdul Rahman hadir. Alisa, Diana. Ya baik, alhamdulillah pada hari ini kelas 9A hadir semuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya ya, ini sepertinya jamnya sudah siang. Kira-kira masih semangat atau belum nih? Mantap. Perlu semangat dulu apa enggak? Perlu yang buat semangat. Kira-kira apa yang bikin kalian semangat? Hiburan dulu ya. Oke, hiburan dulu. Pak Amin punya apa ya? Hiburannya apa? Pengennya apa? Hiburannya apa? Pak Amin bisa sulap enggak? Sulap ya. Biar kalian semangat ya. Tapi tentunya harusnya kalian tepuk tangan dulu coba ya, semangat. Biar kalian semangat untuk mengikuti pelajaran Pak Amin ya. Amin akan menyajikan satu buah hiburan ya. Hiburan namanya hiburan sulap. Ini apa ini namanya? Kertas. Ini namanya kertas ya. Kertas ini mau jadikan apa pengennya? Kupu-kupu? Jadikan merpati? Terserah. Ya. Kalau kalian anak-anak pasti sukanya duit ya. Duit ya, oke. Nanti Pak Amin akan berbagi duit ya sama kalian ya. Kalau kalian bisa juga bikin mengubah kertas ini menjadi duit. Oke. Ini saya bagi-bagi dulu ya. Nanti Pak Amin kasih doanya ya. Kalau kalian doanya terkabul berarti kertas yang saya kasihkan jadi duit ya. Ini baca apa ini? Ini ya. Terus ini saya kasih buat ini tidak ada apa ini ya. Ini hanya kertas kosong. Ini saya kasih kamu. Ini doakan, nanti didoakan jadi duit. Amin ya Allah. Kalau itu jadi duit, duitnya buat kamu, buat kami ya. Baik, sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Pegang seperti ini. Pegang seperti ini. Siap ya. Sekarang dilipat-lipat, oke? Ya, oke. Sekarang taruh di dalam tangan, genggam. Ya. Kamu bisanya doa apa? Doa makan. Oke, doa makan nggak apa-apa. Doa makan seperti apa? Doa dengan khusyuk ya. Kita doa minta. Tadi kan kita ingin ini jadi duit ya, ingin jadi uang. Kita doakan ini supaya jadi uang ya.
bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sambil digoyang. Inna razaqtana wa inna adzabannar. Amin. Jadi bang siapa? Jadi bang ya? Jadi bapak. Jadi bang ya? Ya. Ya baik. Sudah semangat ya? Hari ini Tribun. Tepuk tangan dulu ya untuk ya. Ini tadi kecepatan tangan aja ya. Bukan dua beneran. Yang penting sudah bikin kita hari ini semangat ya. Sudah bikin semangat. Kalau udah semangat kita akan melanjutkan pelajarannya lagi. Baik, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya pelajaran mad lazim mushaqal ilmi. Masih ada yang ingat dengan mata pelajaran yang lalu mad lazim mushaqal ilmi? Ada yang masih ingat? Mad lazim mushaqal ilmi adalah mad lazim mad yang diberatkan dalam satu kalimat. Betul sekali ya. Kalau bacaan mad masih ingat bacaan mad? Bacaan mad adalah bacaan panjang. Nah itu luar biasa, bagus sekali kalian masih ingat. Nah hari ini kita akan mempelajari hukum bacaan mad lazim yang terakhir, yaitu mad lazim mushaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau ilmi kan ada mad lazim mushaqal ilmi dan mad lazim mukhaffaf ilmi. Yang kali ini adalah mushaqal harfi dan mukhaffaf harfi. Gitu. Nah, manfaatnya seperti apa? Nanti kalian kalau sudah mempelajari pelajaran ini, ya, mad lazim mushaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi, kalian nanti akan bisa menentukan kata kunci, ya. Kalau kemarin adalah kata kunci dari mad lazim mushaqal ilmi, kali ini kalian akan bisa menentukan kata kunci mad lazim mushaqal harfi dan mukhaffaf harfi. Ya, begitu. Kemudian berikutnya juga akan bisa menganalisis, ya. Akan bisa menganalisis mad lazim mushaqal harfi dan mukhaffaf harfi. Kemudian kalian nanti juga akan menyajikan contoh di depan sini seperti minggu yang lalu. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, ya. Nanti pada hari ini kita kegiatannya seperti yang sudah Pak Amin sampaikan, yaitu pertama adalah menyimak, ya, menyimak video yang seperti kemarin itu. Pak Amin sudah buatkan video baru, ya, dengan animasi tentunya, video tentang materi mad lazim mushaqal harfi mushaqal ilmi. Habis menyimak, kalian nanti Pak Amin minta memberi satu buah pertanyaan, ya. Memberi satu buah pertanyaan dan kalian menjawabnya sekaligus dari video atau materi nanti, ya, dalam video itu. Lalu setelah itu kalian akan membuat atau mencari contoh dalam Al-Quran, ya, mencari contoh-contoh sesuai dengan materi yang ditampilkan. Mad lazim mushaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi, ya. Dan yang terakhir adalah kalian akan menyajikan, ya. Setelah menemukan di dalam Al-Quran, kalian sajikan di depan kelas. Begitu ya? Oke, mari semangat ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi biar kita lebih semangat dalam belajar pada siang hari ini. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, yang sholih dan sholihah, berikutnya kita akan memulai pelajaran kita, ya. Untuk hari ini adalah mad lazim mushaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, baik anak-anakku semuanya, pada hari
satu buah video terkait dengan materi mad lazim mushaqul harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi ya, yang sudah Pak Amin sajikan dalam bentuk video animasi sederhana ya, yang sudah saya buat tadi Pak Amin. Silakan nanti kalian menyimak dan yang perlu kalian catat silakan kalian catat ya. Silakan ini disimak, kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Tentunya menyenangkan, bukan? Karena pada hari ini kita akan kembali belajar Al-Quran hadis. Tepatnya kita akan belajar hukum bacaan mad lazim mushaqul harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Baiklah, yang pertama mari kita bahas terlebih dahulu apa itu mad lazim mushaqul harfi. Mad lazim mushaqul harfi adalah apabila terdapat fawatihus suar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad dan huruf ketiganya diidghamkan. Bagaimana? Mudah dihafal, bukan? Ada lagi loh ini ciri-ciri mad lazim mushaqul harfi. Seperti apa itu? Mad lazim mushaqul harfi ciri-cirinya adalah hukum bacaan ini selalu terjadi pada lafal Al-Quran di awal pembukaan surat. Kedua, ada huruf dengan mad yang bertemu dengan huruf bertasdid. Ciri yang ketiga hanya berlaku untuk pasal-pasal dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf saja. Beberapa surah ini termasuk surat Al-Baqarah, surat Maryam, dan surat Qaf. Dan ciri yang keempat, setiap surat dengan mad lazim mushaqul harfi dimulai dengan surat yang memiliki kasus khusus yang semuanya tercakup dalam aturan tajwid mad lazim. Wah, keren. Aku sudah mengerti sekarang. Tapi bagaimana cara membaca mad lazim mushaqul harfi? Cara membaca mad lazim mushaqul harfi adalah membacanya diberatkan, sebab terdapat mad dan ada huruf hijaiyah yang mempunyai harokat tasdid setelahnya. Jadi ketika hendak membaca hukum mad yang satu ini, siswa-siswi yang solih dan solihah bisa membacanya dengan sedikit diberatkan atau diidghamkan. Cara membaca mad lazim mushaqul harfi yaitu dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Lalu panjangnya seperti apa? Nanti kita lihat di contoh ya. Seperti apa contoh hukum bacaan mad lazim mushaqul harfi? Contoh yang pertama adalah pada surat Al-Baqarah ayat 1. Alif lam mim. Contoh yang kedua pada surat Al-A'raf ayat pertama. Alif lam mim shad. Contoh yang ketiga pada surat Ar-Ra'du ayat pertama. Alif lam mim ra. Dan contoh yang keempat adalah pada surat Asy-Syu'ara ayat
yang pertama. Dha, sin, mim. Nah, itulah bacaan mad lazim musaqqal harfi dari pengertian, cara membaca dan contohnya. Sekarang sudah mengerti kan? Berikutnya adalah hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi, mukhaffaf artinya ringan dan harfi adalah huruf. Jadi pengertian mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Lalu bagaimana terjadinya hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi? Mad lazim mukhaffaf harfi akan terjadi apabila terdapat huruf hijaiyah di awal surat yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Huruf-huruf itu meliputi huruf ha, ya, to, ha, dan huruf ro. Sedangkan panjang mad lazim mukhaffaf harfi yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Dan berikut ini adalah contoh-contoh bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Yang pertama, pada surat Yunus ayat 1 yang di sana terdapat huruf ro. Alif lam ro. Surat An-Naml ayat 1. Tha sin. Surat Toha ayat pertama. Toha. Surat Fussilat ayat 1. Hamim. Dan surat Yasin ayat 1. Yasin. Baiklah siswa-siswi yang solih dan solihah, demikianlah pembahasan hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video tayangan kita pada hari ini tentang apa materinya tadi? Mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Baik, kita ulas sedikit lagi ya. Jadi coba kita lihat. Ini adalah materi kita pada hari ini, mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Ini adalah pengertiannya untuk mad lazim musaqqal harfi. Bisa terbaca di situ? Apa itu? Coba kita baca bersama-sama. Apabila fawatinus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengah hurufnya huruf mad apa? Ketiganya diidghamkan. Nah, ciri-cirinya ada 4 tadi ya. Kalau kalian sudah mencatat ada 4. Kemudian cara membacanya adalah gimana? Diberatkan karena terdapat huruf mad ya, yang kemudian diikuti oleh huruf berharokat
tasbih. Itu. Berikutnya anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi selesai menyimak video yang sudah Pak Guru sampaikan atau sajikan, dan Pak Amin juga sudah mengulasnya kembali sedikit tadi. Baik, sekarang Pak Amin pengen kalian ada yang silakan atau yang bertanya dulu ya. Silakan dari siswa-siswi Pak Amin yang solid dan solehah ini, ada yang hendak memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, sebut nama dulu ya, baru berikan pertanyaan. Silakan. Pak, apakah mad lazim mustaqal ilmi sama dengan mad lazim mustaqal harfi? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Bari. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bari. Pertanyaan dari Mas Bari ini adalah, apakah mad lazim mustaqal ilmi yang minggu lalu sudah kita pelajari itu sama dengan yang hari ini, mad lazim mustaqal harfi. Coba dari Mas Bari pertanyaannya, ada yang bisa menjawab dari siapa? Oh ya. Mau menjawab pertanyaan Bari, nama saya Diana. Tidak, kalau mad lazim mustaqal ilmi itu yang diberatkan dalam satu kalimat. Tapi kalau mad lazim mustaqal harfi itu tingkatannya pada huruf dan juga letaknya selalu di awal surat. Iya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Diana tadi ya, Mbak Diana. Tepuk tangan dulu Mbak Diana ya. Ya, jadi tentunya beda ya, Mas Bari ya. Beda pertanyaan, jawabannya adalah beda antara mad lazim mustaqal ilmi yang minggu lalu kita pelajari sama mad lazim mustaqal harfi yang hari ini kita pelajari. Ya. Bedanya apa pada satu kalimat dan satu huruf. Ya, baik, tadi pertanyaan dari Mas Bari dijawab oleh Mbak Diana ya. Satu pertanyaan sudah terjawab dan silakan. Ada yang lain lagi silakan. Yang mau ya. Nama saya Fadila, saya mau tanya. Pak, saya Fadila, saya mau nanya, bagaimana cara membaca mad lazim mustaqal harfi? Mbak Fadila bertanya ya, pada kita semuanya, bagaimana cara membaca mad lazim mustaqal harfi? Ya, silakan. Ada yang mau menanyakan? Oh iya. Silakan. Membacanya panjang disertai diberatkan dan diucapkan. Bagus sekali pertanyaan dari Mbak Fadila dan dijawab oleh Alisa. Tepuk tangan untuk dua orang yang luar biasa. Oke, kita sudah dua orang penanya dan dua orang yang sudah menjawab. Kami kasih satu kesempatan lagi untuk kalian yang mau bertanya atau menjawab. Silakan. Oh ya, Fatimah ya, silakan. Tadi di video disebutkan fawati husuar. Apa yang dimaksud fawati husuar? Ya, baik. Fatimah ya. Fatimah tadi menyimak video ini dengan baik ya. Menyimak video ini dengan baik dan bertanya di sana ada fawati apa? Fawati husuar. Betul sekali tadi. Berarti menyimak video dengan baik tadi. Fatimah. Fawati husuar itu apa? Coba ada yang bisa jawab pertanyaannya dari Fatimah. Saya Pak mau menjawab pertanyaan dari Fatimah. Oh iya, bagus sekali. Silakan. Bahwa itu suar adalah pembuka-pembuka surat dalam Al-Quran. Misalnya Alif Lam Mim pada surat Al-Baqarah, Yasin pada surat Yasin dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali pertanyaannya, ada dijawab dengan lengkap oleh Mas Davan ya. Pertanyaannya dari Fatimah bagus sekali. Apa itu fawati husuar? Dijawab dengan baik oleh Mas Davan, yaitu pembuka surat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah tadi ya oleh Mas Davan ini, yaitu Alif Lam Mim. Atau contohnya apa lagi tadi? Yasin ya. Yasin.
fawatihus suwar. Ada yang bisa menyebutkan fawatihus suwar lagi nggak lainnya yang semacam itu? Alif lam ra ha mim. Nah, itu adalah nama-nama fawatihus suwar. Dan mad lazim musaqqal harfi atau mad lazim mukhaffaf harfi itu terjadinya adalah di fawatihus suwar, di ayat pertama pastinya. Nanti kayak gitu ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi ya untuk kelas kita yang sangat luar biasa. Berikutnya Pak Amin akan mengajak kalian untuk mencari-cari di dalam Al-Quran, ya, mencari-cari dalam Al-Quran tentang materi kita hari ini, mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam Al-Quran. Silakan kalian mencari dulu, dicatat dalam buku tulis, nanti kita sajikan di depan. Oke? Silakan, pekerjaan dimulai. Kelompok 1 yang sudah bisa mengajari yang masih belum lancar. Ini juga yang belum lancar diajari oleh yang sudah bisa. Kelompok 1 juga ini ya. Silakan saling membantu antar teman. Ya, baiklah anak-anakku kelas 9A yang solih dan solihah, pekerjaannya sudah selesai ya? Ya, baik, luar biasa. Pekerjaannya sudah selesai. Kalian cari contoh-contoh hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam Al-Quran. Oke, sekarang berikutnya Pak Amin ingin kalian yang sudah temukan contoh-contoh itu menuliskannya di depan ya, di papan tulis. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Baik, kita siapkan dulu spidolnya ya. Amin, mana spidol Amin? Silakan contoh-contoh itu ditulis di depan sini ya. Silakan yang pertama dari kelompok putra atau putri atau kelompok tengah. Kelompok tengah dulu silakan. Disalin ya di depan sana. Nanti selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Maju silakan. Ada lagi enggak? Oh iya, ini dari kelompok
tadi. Ada apa? Baik, sudah ya. Ini Mbak Diana dari kelompok 1 kelompok tengah tadi ya. Berikutnya silakan. Oh, dulu ya. Atau siapa dulu? Ya, silakan. Nanti dulu ya. Ya, Pak. Silakan, Gelis. Ya, bagus sekali ya, sudah bercontoh. Berikutnya, satu lagi atau berapa lagi kita ada Bapak? Oh iya, Mas siapa ya? Bagas, silakan Mas Bagas. Ya, sudah? Bagus sekali ya. Jawaban-jawaban dari kalian yang sudah ditampilkan di dalam papan tulis ini. Ada lagi silakan. Yang harus semuanya nanti ya, dari semuanya ada apa-apa? Atau yang belum ada, yang belum? Tadi datanya belum. Ya, masih ada 2 ya. Atau sini masih ada lagi? Oh, masih ada lagi, banyak sekali ya. Gantian ya. Abdul Rahman dulu silakan. Ya, silakan Mas Abdul Rahman. Ya, bagus. Satu lagi, silakan. Iya, satu lagi ya. Silakan. Ya, baik sudah semuanya ya. Wih, luar biasa ya. Sebenarnya bisa mengerjakan ini semuanya. Baik, teman ya buat kita yang sangat luar biasa ini. Baik, setelah kita menampung pekerjaan kalian semuanya, ya baik, bagus sekali jawabannya. Untuk mat lazim, musaqqal harfi dan mukhaffaf harfi. Yang pertama tadi ada surat Al-Baqarah ayat 1. Bacanya gimana? Alif lam mim. Bagus ya. Ini mat lazim musaqqal harfi ya. Musaqqal harfi. Betul salah? Betul tentunya ini. Berikutnya yang ada tasdidnya seperti ini itu mat lazim musaqqal harfi ya. Kalau yang enggak berarti enggak. Coba kita lihat yang lainnya. Untuk surat Hud ayat 1, alif lam ra. Ini musaqqal apa mukhaffaf? Kalau musaqqal tadi yang ada tasdidnya. Ini ada enggak? Berarti ini apa? Mukhaffaf. Bagus. Berikutnya adalah surat yang tadi terakhir. Suara ya. Sin mim. Termasuk apa ini? Yang mana? Musaqqal atau mukhaffaf? Ada ininya. Musaqqal. Bagus sekali ya. Nah, berikutnya ini sudah. Terus ini jawabannya siapa ini? Ini toksin sudah, alif tambah sudah semuanya ya? Ya, baik. Pembahasan mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi sudah. Berikutnya kita akan segera ke kegiatan penutup kita, yakni atau ada
adalah kita akan menyimpulkan bersama-sama bahwa kita hari ini tadi sudah bersama-sama belajar mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Musaqqal harfi artinya yang dibaca dengan diberatkan. Kalau yang mukhaffaf harfi artinya dibaca dengan diringankan. Kemudian mad lazim ini terjadi pada fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar? Pembuka surat. Nah, itu adalah pelajaran kita pada siang hari ini, mad lazim musaqqal harfi dan mukhaffaf harfi, ya. Berikutnya Amin sebenarnya akan melakukan evaluasi, ya. Ada menggunakan LKPD, ya, ada LKPD-nya. Ada yang online, ada yang offline, ya. Ini nanti Pak Amin bagi. Ini Pak Amin ada lembar kerja, ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya. Kita bagi satu ini LKPD ini kerjakan di rumah, enggak apa-apa. Ya, baik, itu LKPD silakan kalian bawa pulang dulu, enggak apa-apa. Itu di situ ada materinya, ada materi yang bisa dibaca lagi, kemudian ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan, ya. Di samping nanti LKPD juga Pak Amin secara online. LKPD-nya secara online yang nanti Pak Amin berikan melalui grup WhatsApp. Bisa ya kerjaannya, ya? Oke? Nah, baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan, ya. Dari menyimak video, kemudian kalian belajar bertanya, ya, kalian mencari contoh-contoh dalam Al-Quran, sampai dengan kalian menyajikan di dalam di depan kelas kalian. Dan kalian alhamdulillah luar biasa hari ini, ya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah, ya, untuk semangat kita pada hari ini. Dan anak-anakku semuanya kelas 9A yang solid dan solihah ini, pelajaran kita hari ini sudah berakhir, ya, waktunya sudah hampir habis. Dan untuk minggu depan, ya, kita akan mempelajari hadis, ya. Hadis tentang apa? Hadis tentang menghargai waktu, ya. Setelah pada pekan-pekan sebelumnya sampai hari ini kita belajar tentang Al-Quran, pada minggu depan kita akan belajar tentang hadis tentang menghargai waktu. Kalian bisa membacanya dalam buku-buku pelajaran yang sudah kalian miliki di rumah, gitu, ya. Baik, anak-anak semuanya, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan, dan silakan kalian berkemas-kemas terlebih dahulu untuk bersiap-siap kita pulang bersama-sama. Silakan disiapkan ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillah.